Shalom saudara, pernahkah saudara berpikir mengapa berbagai masalah terjadi dalam hidup saudara? Jika saat ini saudara sedang menghadapi berbagai pergumulan, ingatlah bahwa semua orang yang masih hidup di dunia ini tidak bisa lepas dari berbagai permasalahan dan kesulitan. Kabar baiknya, sebagai orang percaya, kita memiliki pengharapan bahwa Tuhan selalu menyertai dalam setiap kondisi yang kita hadapi. Dan segala sesuatu yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar memahami apa sih maksud Tuhan mengenai ujian, godaan, dan teguran yang dialami orang percaya. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 16 ayat 33, "Semua ini kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam Aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, Aku telah mengalahkan dunia." Dalam ayat ini, Tuhan memberitahukan kepada murid-muridnya bahwa orang Kristen pun tidak bebas dari penganiayaan dan berbagai kesulitan hidup. Dalam Alkitab, ada 3 macam pencobaan berdasarkan tujuan dan sumbernya. Pertama, pencobaan untuk menguji dan memurnikan. Tuhan mengizinkan orang-orang saleh dalam Alkitab untuk mengalami ujian dan pemurnian dalam hidupnya. Contohnya Ayub, yang merasa telah mengenal Tuhan lewat kehidupan yang diberkati. Tuhan kemudian memurnikan Ayub lewat pencobaan berupa kesulitan dan permasalahan. Namun sesungguhnya, ujian yang lebih berat terjadi ketika orang diberikan kesuksesan dan berkat oleh Tuhan. Seperti dalam kisah Salomo. Dalam kondisi diberkati dengan limpah, apakah mata kita tetap tertuju kepada Sang Pemberi berkat? Apakah Tuhan tetap menjadi kesukaan kita di atas segalanya? Dalam menghadapi pencobaan yang seperti ini, bagaimana seharusnya respon kita? Tuhan mau kita tetap mengucap syukur dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Ucapan syukur ini lahir dari hati yang melekat kepada Tuhan dan percaya bahwa pengharapan tidak mengecewakan. Kedua, pencobaan untuk menggoda manusia keluar dari hukum Tuhan. Yakobus 1 ayat 14 berkata, "Tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya." Selain itu, pencobaan seperti ini juga dapat berasal dari iblis, seperti yang dialami Tuhan Yesus di padang gurun. Saudara, ada hukum alam dan hukum ilahi yang Tuhan sudah berikan untuk kehidupan kita. Contohnya, jika seseorang banyak mengkonsumsi makanan berkolesterol tinggi, memiliki potensi terkena penyakit jantung koroner. Jika seseorang tergiur ingin cepat kaya dan melakukan korupsi, maka akan tertangkap oleh KPK. Jika seseorang terpikat oleh investasi bodong karena dijanjikan keuntungan yang tidak masuk akal, maka akan mengalami kerugian. Apabila kita mengalami pencobaan seperti ini, kita harus meresponi dengan berbalik kepada Allah, lewat pertobatan dan kehidupan baru sebagai manusia rohani dan juga lawan dan perangi iblis yang mencoba mengambil keuntungan dari pencobaan ini. Sumber kemenangan kita adalah Yesus, yang tertulis dalam Ibrani 2 ayat 18. Karena ia sendiri telah menderita karena pencobaan, maka ia dapat menolong mereka yang dicobai. Ketiga, pencobaan untuk menegur manusia. Saudara terkasih, Tuhan selalu ingin membawa anak-anaknya ke jalan yang benar. Untuk itu, Tuhan perlu menegur dan menghajar kita lewat pencobaan yang tidak mengenakan seperti yang dikatakan dalam Ibrani 12 ayat 5-8. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita oleh setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Imam Zakaria sempat ditegur Tuhan karena ketidakpercayaannya dan menjadi bisu. Namun, pencobaan ini tidak membuat Zakaria keluar dari rencana Tuhan. Saat tiba waktunya, ia taat melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Zakaria dipulihkan, bahkan dipenuhi Roh Kudus untuk menubuatkan keselamatan dalam Kristus. Bagaimana seharusnya respon kita terhadap pencobaan seperti ini? Pertama, sadarilah
bahwa hajaran itu menandakan bahwa kita dikasihi oleh Tuhan. Kedua, biarlah duka cita yang terjadi karena hajaran Allah berujung pada pertobatan dan menghasilkan buah kebenaran. Saudara, respon kita terhadap pencobaan bukan bergantung pada kemampuan kita, melainkan pada kesetiaan Allah. Karena kesetiaannya, pencobaan yang kita alami tidak akan melampaui batas kekuatan kita. Dan Ia akan selalu memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga kita dapat menanggungnya. Mari, jadilah pemenang atas segala pencobaan yang kita hadapi. Untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya, sebentar kita akan mendengarkan firman yang dibawakan oleh hamba-Nya. Dan mari kita siapkan hati kita. Kita duduk seperti seorang murid yang dengar-dengaran saat guru berbicara. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Katakan, Tuhan, Kau memenangkanmu. Tuhan, Ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Katakan, Tuhan, Ku serahkan. Tuhan, Ku serahkan hatiku. Semua Ku berikan padamu. Putuskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Amin. Yes. Ini hati kami, Tuhan. Ini hati hidup kami, Tuhan. Kami rindu menyenangkan Tuhan. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu. Yes, haleluya. Suara kita, saudara menyembah dalam roh.
hadirat-Mu kami mau tinggal diam. Berikan telinga seorang murid untuk kami mendengarkan setiap perkataan-Mu. Biar tahun 2024 ini menjadi tahun di mana kami bangkit. Oh Tuhan, kami akan menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Oh Rabbi syakara laba-laba. Oh Rabbi. Berdaulat atas setiap kami. Kami tetap tinggal diam di hadirat-Mu, mata kami tertuju kepada-Mu. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Berfirmanlah kepada kami melalui dan diberi hamba-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari umat yang dikasih Tuhan sama-sama katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan. Duduk sekarang. Shalom. Puji Tuhan. Nah, tahun 2024 Tuhan memberikan tema melalui gembala pembina kita Pak, bahwa ini adalah tahun untuk kita bangkit menjadi teranglah. Bangkit jadi teranglah. Ya, saya mau ajak kita memperkatakan ini tapi sambil senyum kanan kiri ya, mengingatkan sebelah kita. Bilang sama-sama, bangkit jadi teranglah. Wah, saya senang soalnya ngomongnya sambil senyum ya, bukan marahin. Bangkit. Kita sambil senyum, artinya kita saling menguatkan sebagai umat Tuhan supaya tahun 2024 ini kita bangkit jadi teranglah. Firman Tuhan dalam Yesaya pasal yang ke-60 berkata, bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Dan apa yang terjadi kalau kita itu bangkit dan jadi terang? Firman Tuhan berkata, bangsa-bangsa akan berduyun-duyun datang kepada terangmu. Dan juga Tuhan itu janjikan, kelimpahan dari seberang laut akan mengalir kepadamu. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang ke dalam rumah. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita bangkit jadi terang, ada janji Tuhan yang luar biasa untuk memberkati saudara dan saya. Kita menjadi umat yang diberkati oleh Tuhan. Karena itu saudara, sungguh saya percaya ini janji Tuhan, bukan cuma sekedar janji, tapi ini perintah. Tahun 2024 ini, ayo kita semua mau bangkit supaya kita jadi terang. Saudara, kita itu tidak bisa menjadi terang dari diri kita sendiri. Maksudnya apa? Kita itu hanya bisa menjadi terang kalau kita memancarkan terang Kristus. Kalau terang Tuhan itu terbit atas kita, kita akan memancarkan terang itu kepada dunia. Sama seperti bulan. Bulan itu tidak bisa memancarkan terang dari dirinya sendiri. Bulan itu saudara lihat di malam hari terang, itu karena dia memancarkan, memantulkan terang dari matahari. Pantulan terang dari matahari di sisi yang lain membuat kita melihat bulan itu seperti terang. Tapi dia bukan terang dari dirinya sendiri. Karena itu kita mengenal ada yang namanya gerhana bulan. Bulannya jadi gelap tertutup. Kenapa? Karena terangnya matahari tertutup oleh bumi. Bulan nggak dapat. Sehingga sudah lihat, waduh, ini bulannya lagi gerhana nih, nggak ada bulan. Saudara dikasih Tuhan, demikian pun Anda dan saya. Kita tidak bisa menjadi terang dengan kemampuan kita sendiri. Kita hanya menjadi terang karena Kristus bercahaya atas kita. Karena itu perintah Tuhan, ini harus kita lakukan tahun 2024. Bangkit. Ada 3 hal yang semuanya kita renungkan bagaimana Tuhan menyuruh kita bangkit di tahun 2024. Kalau dalam kitab Yesaya tadi, kata bahasa Ibrani yang digunakan untuk kata bangkit itu adalah kata kum, yang artinya sebuah perubahan posisi. Yang tadinya tidur bangun, nah itu berubah posisi. Yang tadinya duduk berdiri, itu perubahan posisi. Yang tadinya di satu tempat bergerak ke tempat yang lain, itu sebuah perubahan posisi. Tentunya kepada sesuatu yang lebih baik. Makanya dikatakan bangkit. Bangkitlah. Saudara, saya mau jadi kita renungkan apa perintah buat Tuhan untuk kita semua bangkit. Mari saya mengajak kita membuka dari Efesus pasal yang ke-5.
Efesus pasal yang kelima. Kita akan baca terlebih dahulu ayat yang ke-14. Ini bangkit yang pertama. Sudah ayat 14 ya? Oke, kita baca 1, 2, 3. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Bangunlah, wake up. Kalau bahasa Inggris bilang bangun, hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati. Saudara, ayat ini sebenarnya agak menarik kalau sudah perhatikan. Apa maksudnya kita suruh bangun dari tidur, bangkit dari antara orang mati? Saudara, orang yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saya berdoa kita semua di tempat ini percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita memiliki Roh Kudus. Kita berkata kamu dilahirkan oleh Roh. Kita memiliki yang namanya kehidupan secara rohani. Tapi orang yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang tidak memiliki Roh Kudus dalam dirinya, mereka disebut mati secara rohani. Kalau saudara sungguh-sungguh percaya Tuhan Yesus, kita disebut orang-orang yang hidup secara rohani. Nah, masalahnya ada banyak orang Kristen itu hidup, memang hidup, tapi dia itu tidur. Dia berada di sekitar orang-orang yang mati secara rohani, tapi dia tidur sama seperti yang lain. Kalau boleh saya tanya, persamaan antara orang yang tidur sama orang yang mati apa, saudara? Jawabannya sama-sama merem. Betul ya? Sama-sama merem. Banyak orang Kristen yang hidup secara rohani, tapi merem. Jadi sama aja sama orang yang mati sekitar, sama aja sama orang dunia ini, gak ada bedanya. Orang-orang di sekitar yang mati secara rohani, ya kita juga sama. Ya udahlah, gak peduli, merem aja. Saudara, demikian banyak orang Kristen yang merem secara rohani. Karena itu firman Tuhan berkata pagi ini, bangunlah, bangun dari tidur secara rohani. Orang yang bangun itu melek deh. Dia bangun. Pasti orang kalau bangun baru ngeh, udah jam berapa ya? Waduh, gua kan mesti ini. Kok kenapa gua masih gini? Aduh, ini kenapa ya? Saudara, mari kita melek secara rohani. Mari bangun, lihat keadaan diri kita. Saudara, Tuhan hari-hari ini mau memakai saudara menjadi terang. Karena itu untuk pertama, jangan tidur secara rohani. Ayo bangun. Saudara, kalau tadi saya tanya persamaan antara orang mati dan orang tidur, sekarang apa perbedaan orang yang tidur dan orang yang mati? Perbedaannya, orang yang tidur itu masih ada nafas hidup. Sudah lihat, masih nafas ya. Ada nafas hidup. Roh Allah ada di dalam kita. Itulah nafas kehidupan rohani. Juga ada panas. Kenapa? Karena ada peredaran darah mengalir dalam tubuh kita masih. Kuasa darah Yesus masih bekerja dalam diri saudara saya. Dan untuk supaya kehangatan, ya bedanya itu. Kalau yang mati dingin, tapi orang yang masih hidup masih hangat. Saudara dikasih Tuhan untuk supaya rohani kita bangun. Kehangatan rohani itu bangkit kembali dalam diri kita. Maka rahasianya ada di dalam penyembahan orang percaya. Rahasianya adalah worship. Saya selalu katakan penyembahan itu merupakan ciri orang Kristen yang hidup. Orang Kristen yang hidup itu punya ciri penyembahan. Karena menyembah itu dalam roh, artinya ada roh Allah dalam dirinya. Kalau rohnya mati gak bisa nyembah. Nyanyi bisa ya, menyembah Tuhan gak bisa. Hanya mereka yang dipenuhi Roh Kudus yang memiliki roh Allah dalam dirinya, mereka bisa menyembah Tuhan. Karena itu hari-hari ini ayo, kalau Tuhan perintahkan kita bangun, artinya mari lakukan penyembahan lagi dalam hidup kita. Lakukan lagi penyembahan. Jangan tidur secara rohani. Kita adalah orang Kristen yang berdoa menyembah Tuhan. Kalau satu kata saya pakai kata sembahyang. Katakan sama-sama sembahyang. Ayo hari-hari ini untuk menandakan kita tidak tidur, kita bangun. Kita adalah orang Kristen yang menyembah Tuhan. Yang mau katakan amin.
Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kita angkat tangan kita, panggil nama Yesus. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya. Kau segalanya bagiku. Kita buka kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Yang sudah berbahasa roh sembah, bangkitkan kembali rohani. Sebab engkau bukan orang Kristen yang tidur secara rohani, tapi Tuhan mau bangkit bangun hari-hari ini, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kalau engkau bangkit, Kristus akan bercahaya atasmu. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berkati jemaat. Biar Tuhan bukan hanya di hari Minggu, tapi di hari-hari biasa, tiap-tiap hari kami menjadi orang Kristen yang bangun. Ada penyembahan dalam hidup kami, ada mesbah dalam keluarga kami yang tidak pernah padam Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus, katakan amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yang kedua, pengertian bangkit. Kalau tadi tidur, bangun. Yang kedua, mungkin tadinya kita sudah bangun, duduk. Ya jangan duduk aja, berdiri, stand up. Ya, kalau tadi bangun, nah sekarang ayo be ready, berdiri. Sebab orang kalau cuma duduk aja bangun melek, ya yang ada bentar lagi tidur lagi gitu ya. Jadi jangan biarin, bangun, ayo bangkit, stand up, berdiri. Sekarang kita baca, lanjut ayatnya tadi, ayat 15 sampai ayat yang ke-17. Kita baca ya, 1, 2, 3. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Ayat 16. Dan gunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Orang yang bangkit, orang yang berdiri, dia dikatakan menyiapkan diri, be ready. Untuk apa? Untuk melakukan kehendak Tuhan, untuk mengadakan peperangan secara rohani. Karena itu dikatakan perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi hiduplah seperti orang yang arif, orang yang bijaksana. Alkitab berkata, sesuai dengan doa Musa, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Orang yang hatinya bijaksana, orang yang introspeksi dengan dirinya. Dia mengevaluasi hari-harinya, iya ya, ini udah tahun 2024. Masa gue gini-gini terus? Masa rohani gue masih gini? Gue pengen bertumbuh, gue pengen dipakai Tuhan.
Atau juga mungkin dalam kehidupan kita, masa udah gini keluarga gue masih begini, usaha saya kok masih begini. Banyak hal terkait, bukan cuma rohani, tapi juga masalah jasmani. Orang yang ready, orang yang bangkit, saya percaya dia akan sungguh-sungguh dalam hidup. Dia tidak akan bermalas-malas lagi. Dia akan mulai melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Karena itu dia siap. Kemudian kalau iblis menyerang, dia siap melawan. Alkitab juga mengajarkan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan, supaya kamu dapat melawan tipu muslihat iblis. Banyak orang hidupnya gak karu-karuan, hancur-hancuran. Kenapa? Karena kena tipu muslihat iblis, kena serangan iblis. Tuhan katakan orang Kristen, ayo bangkit, lawan musuh. Bangkit. Hanya orang-orang Kristen yang berdiri, dia siap melakukan peperangan rohani dan beroleh kemenangan. Rasul Paulus mengajarkan tentang kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Kalau kita perhatikan, yang pertama, sebelum semua perlengkapan senjata Allah yang lain dikenakan, yang pertama dikatakan, berdirilah tegak. Baru kemudian berikat pinggangkan kebenaran, berbaju zirahkan keadilan, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil, mengenakan ketopong keselamatan, perisai iman, pedang roh. Perhatikan yang pertama sebelum semua yang lain, yaitu berdirilah tegak. Itu artinya orang yang ready, siap. Kalau masih tiduran, suruh pakai selengkap senjata Allah, nggak bisa. Harus bangkit dulu. Yang mengerti katakan amin. Ayo bangkit. Dan orang yang ready itu dikatakan dia mengevaluasi dirinya, dia menghitung hari-harinya, dia mempergunakan waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Gunakan waktu kita dengan bijaksana. Kalau kita tidak menggunakan waktu kita dengan baik, yang jahat itu bisa menimpa kita. Karena itu ayo sebagai orang Kristen yang siap melakukan kehendak Tuhan, kita juga harus bijaksana. Yang tadi menghitung hari-hari, lalu mempergunakan waktu yang ada buat perencanaan yang baik dalam hidup kita. Setiap hari, ayo anak-anak Tuhan buat perencanaan, atur waktu dengan tepat. Ada prioritas rohani, waktu saat teduh. Oh, saya mau bisa baca Alkitab tiap hari, sekian pasal. Baru, wah kapan ya saya paling cocok ya? Kayaknya saya kalau udah pagi ini sibuk ngurus anak-anak, mesti masak, mesti macam-macam, misalnya ibu-ibu ya. Kayaknya saya tuh baru sekitar jam 9, jam 10 baru rada lega. Habis itu saya mau baca Alkitab. Itu kita mesti taruh di dalam jadwal kita. Ada orang yang, waduh saya kalau udah berangkat siang, kantornya jauh, waduh saya kena macet. Saya mending berangkat pagi-pagi, sampai di kantor saya baca Alkitab dulu. Ada yang begitu. Jadi dia sengaja berangkat di awal, supaya dia punya waktu untuk berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Saudara, kita mesti menyediakan waktu itu, supaya rohani kita bangkit. Supaya kita bisa berdoa. Dimanapun saudara bisa mulai berdoa, daripada melantur pikiran kamu semua. Sekarang udah ada yang namanya Alkitab suara, bisa di-download free lah. Saudara bisa baca Alkitab, mungkin waktu untuk membacanya nggak ada, tapi mungkin saudara naik angkutan umum bisa, mungkin perjalanan ke tempat pekerjaan bisa sampai setengah jam lebih. Wah, sambil naik mungkin busway atau apa, di telinga saudara dengar Alkitab suara. Wah, saya udah sampai Mazmur sekian, itu aja Mazmur udah. Tapi handphonenya simpen, supaya nggak ada yang jambret. Jadi di tempat umum jangan HP kemana-mana, juga bijaksana. Tapi orang yang demikian saya percaya, dia selalu punya kontak dengan Tuhan. Nanti akan dituntun tiap-tiap hari melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Itu caranya demikian. Cari kehendak Tuhan, dengar firman. Atur waktu kita supaya kita mengerti kehendak Tuhan. Jam kerja, jam sekian sampai jam sekian. Oh, nanti malam ada cool. Oh, malam ini ada pertemuan doa. Saya mau ikut. Supaya apa? Supaya kita kuat.
Orang yang selalu mau mencari kehendak Tuhan, percayalah, saudara nanti akan berkata, iya ya, hidup saya udah beda dari tahun yang lalu. Tuhan sudah mengangkat saya lebih lagi. Saya rindu kita bukan orang-orang yang terus turun. Sebab kita berkata, kita akan dibawa Tuhan naik dan tidak turun. Kalau saudara imani naik dalam segala hal. Bukan cuma naik secara rohani, tapi kehidupan rumah tangga, usahamu dibawa Tuhan naik. Dan itu akan terjadi kalau orang itu siap hadapan peperangan rohani, semua tipu muslihat iblis dikalahkan. Akhirnya apa? Dalam pekerjaan jasmaninya dia bisa lebih berhasil. Dan hidup kita jadi disiplin. Orang yang disiplin bekerja dengan baik. Kerja keras, pekerjaannya bisa selesai. Di kantor orang lihat, wah dia bagus. Akhirnya naik jabatan, naik gaji. Semua kehidupan yang lebih baik itu naik terus. Tuhan membawa saudara dan saya demikian. Orang yang bersekutu dengan Tuhan, cari kehendak Tuhan, Tuhan itu mau memberkati saudara. Jadi gak heran, tiba-tiba kok Tuhan kasih ide, iya ya, Tuhan kok suruh saya lakuin ini ya. Aduh tapi gimana ya, gak ada modal, aduh gimana ya. Jangan menyerah, doa nanti tiba-tiba Tuhan buka jalan. Ternyata Tuhan buka jalan. Begitu saudara lakukan, diberkati Tuhan. Saudara cuma berkata, wah Tuhan luar biasa, dia bawa hidup saya naik. Saya berdoa sudah tahun 2024 itu menjadi tahun di mana engkau bangkit dan mulai mengadakan perubahan dalam hidup. Jangan mau sama seperti tahun lalu, jangan. Ini tahun harus menjadi tahun kebangkitan dan kemenangan buat kita semua. Yang percaya berikan tepuk tangan buat kita. Aku percaya, katakan berkatmu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku berlimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Yesus, ku puji, ku sembah Kau Yesus, bangkit jadi teranglah. Yang pertama tadi tidur, bangun. Udah bangun, bangkit, berdiri, bersiap-siap. Tapi harus ada yang ketiga, sebuah perubahan posisi, melangkah kepada posisi di mana saudara akan menerima terang itu lebih lagi. Kalau saya memberikan ilustrasi, kalau saya misalnya ada di, ya ini nggak ada belakang panggung ya, ada ruangan, tapi biasanya kalau di sebuah panggung ada lighting ya, memancar, itu pusat lightingnya itu kalau saya ada di atas panggung, saya akan kena cahaya yang maksimal. Tapi kalau saya ada di belakang panggung, nggak kelihatan, gelap. Banyak orang Kristen selama ini berkata, saya mah di belakang layar aja, saya mah nggak perlu kelihatan. Kelihatannya rendah hati, padahal bukan. Itu takut namanya. Tuhan mau hari-hari ini kita jadi orang Kristen yang pindah dari sekedar belakang layar. Ayo, nyatakan kemuliaan Tuhan. Kita berdiri pindah posisi supaya terang Tuhan itu terbit atas kita. Di posisi di mana Tuhan mau saudara menyatakan Kristus kepada dunia. Jangan malu disebut orang Kristen. Biar orang-orang di tempat saudara bekerja tahu bahwa saudara anak Tuhan. Jangan sembunyi. Ayo kita pindah posisi, nyatakan kemuliaan Tuhan. Saya saksikan ada seorang pekerja gereja.
Dia bekerja di satu perusahaan yang banyak karyawannya, dan ya dia masih pegawai, bukan manajemen level gitu, dan sama karyawan yang lain. Biasa kalau lagi break ketemu teman-teman sambil makan, dia perhatiin ada satu karyawan yang kelihatannya lagi sedih ya, terus gitu dari wajahnya. Nah dia berdoa, Tuhan pakai saya jadi berkat. Waktu dia dengar firman, dia mau praktekkan firman Tuhan. Itu dia kemudian ketemu karyawati tempatnya. Kamu ada masalah apa sih? Kayaknya dari tadi terus sedih terus. Oh iya, masalah keluarga, masalah rumah tangga. Oh, boleh saya doain nggak? Orang kalau mau didoain kalau lagi masalah pasti mau. Namanya juga lagi masalah. Tapi dia bilang, cuman gua kan Kristen, gua doain dalam nama Yesus. Gak apa-apa, didoain masalah. 2 hari 3 hari kemudian ketemu lagi, tiba-tiba wajahnya udah lain. Terus dia panggil, makasih ya lu doain gue kemarin itu. Tiba-tiba gue nggak tahu itu suami gue yang udah nggak pulang, tiba-tiba balik lagi minta maaf. Tiba-tiba gue nggak tahu lagi mau gimana, udah putus hubungan, tiba-tiba balik. Itu gara-gara lu doain. Wah, dia juga bingung. Bisa ya Tuhan jawab ya? Ini luar biasa. Dia nggak berpikir, oh ya itu Tuhan yang nolong lu ya. Terus ada lagi teman yang punya masalah. Nah, teman yang alami pertolongan ini dia bilang, lu ada masalah ya? Lu minta doain sama dia aja. Doanya torture lu. Jadi mulai 1, 2, 3 karyawan tiap ada masalah carinya dia. Akhirnya dia dikenal sebagai pendeta di gereja. Gak peduli agamanya apa, datang. Lu doain gue, saya doain dong anak gue. Dia doain. Saya mau katakan ini yang saya mau katakan, orang Kristen yang menyatakan terang Kristus. Dia buat baik, semua orang baik. Dia tidak menjadikan orang lain suruh kamu jadi Kristen ikutan. Dia doain dan orang lihat, beda ya orang Kristen. Kalau berdoa, at least orang dengar nama Yesus dinyatakan. Tuhan mau pakai saudara tahun 2024 di mana saudara berada menjadi saksinya Tuhan untuk dinyatakan kemuliaan Tuhan. Ayat terakhir yang kita akan baca di ayat yang ke-18, Efesus 5 tadi ayat 18. Kita baca 1 ayat 7 ya. Efesus masih sama, cuma ayat 18. Berapa yang dipakai Tuhan? Amin. Ayo yang dipakai Tuhan sama-sama katakan. Oke, saya baca saja. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Katakan sama-sama saya, hendaklah kamu penuh dengan roh. Rohnya Roh Guru besar, itu artinya penuh dengan Roh Kudus. Tuhan mau saudara dan saya, kita semua tahun ini senantiasa penuh dengan roh. Dalam bagian lain firman Tuhan berkata, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Tahun 2024, mari kita katakan kepada diri kita sendiri, saya nggak mau lagi sembunyi di belakang layar. Saya mau berdiri, pindah posisi ke tempat di mana terang Tuhan akan bercahaya kepada saya. Di kantor, tempat pekerjaan, di rumah, di antara keluarga besar, jangan malu. Sebab saudara punya kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Ada kuasa dalam doa dan penyembahan. Jangan remehkan ini. Setiap pagi saudara doa, Tuhan, hari ini saya ada ketemu, ada kumpul keluarga, pakai saya jadi berkat Tuhan. Udah, nanti lihat Tuhan buka jalan. Bukan kuat kita kok. Tiap kali misalnya kita mau bilang, Tuhan hari ini di kantor ada acara. Oh Tuhan pakai saya dengan caranya Tuhan untuk nyatakan kemuliaan. Nanti lihat Tuhan yang bekerja. Sekali lagi bukan hebatnya kita, tapi terang Tuhan yang terbit atas kita. Berapa banyak yang dipakai Tuhan sekali lagi. Ayo kita bagi berdiri. Haleluya. Haleluya.
menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, Engkau lihat kerinduan setiap anak-anak-Mu, Tuhan. Engkau lihat keadaan setiap kami. Saya mau berdoa buat saudara, kalau ada di antara saudara mungkin merasa, Pak, hari-hari ini keadaan saya berat, saya rasanya kalah. Atau ada di antara saudara berkata, saya perlu mujizat pertolongan Tuhan. Apapun keadaan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Satu tangan diangkat, satu tangan lagi taruh di dada. Atau kalau ada yang sakit secara fisik, satu tangan lagi itu taruh di bagian tubuh yang sakit. Imani, percaya bahwa Tuhan sedang menyatakan kemuliaan-Nya dalam hidupmu. Engkau disembuhkan, engkau dipulihkan, engkau alami pembaharuan, pemulihan dan kemenangan dari Tuhan. Tuhan, aku berdoa, janji-Mu di tahun 2024 ini untuk kami bangkit dan menjadi terang, itu terjadi buat setiap jemaat-Mu. Karena itu Tuhan, aku berdoa, lengkapi hidup mereka dengan kesaksian dan tanda-tanda ajaib. Karena itu Tuhan, sembuhkan yang sakit, bebaskan yang terikat. Engkau buka jalan pada umat-Mu yang sedang mengalami pergumulan yang berat. Mereka memerlukan mujizat dalam nama Yesus. Pintu mujizat terbuka bagi Tuhan, ubahkan hidup mereka. Pakai di tahun ini menjadi saksi-Mu dimanapun mereka berada. Engkau berikan Tuhan setiap orang yang bangkit, setiap mereka yang mau bangkit, kuasa Roh Kudus turun atasmu untuk memampukan engkau menjadi saksi Tuhan. Tuhan, terima kasih. Keluarga dan keluarga diberkati, dipulihkan. Finansial, keadaan ekonomi anak-anak yang sedang bergumul, Tuhan buka jalan sehingga mereka menjadi kesaksian bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sudah meteraikan perkataan firman-Mu dalam hidup setiap kami. Terjadilah kepada kami menurut kasih setia-Mu yang besar. Terima kasih Tuhan. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Katakan, Kau setia, Kau mulia, tulus sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setia-Mu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Bapa, Kau setia pada kami. Bapa, Kau setia. Ya Bapa, Bapa, Kau setia. Saya percaya kami dipulihkan dan dibaharui di hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus mengasihi saudara. Tuhan Yesus mengasihi saudara, memberkati saudara. Haleluya. Puji Tuhan, silakan duduk. Siapa yang diberkati pada saat pagi ini? Kita diberkati firman yang betul luar biasa. Dan satu lagi, tadi ada PR dari pastor, harus jadi saksi. Harus jadi saksi. Mungkin mulai dari keluarga kita dulu, baru mulaikan ke kanan tetap tangga, supaya iya loh kita anak Tuhan. Beda ya, katakan kanan kirinya, beda ya kamu, anak Tuhan beda. PR kita harus jadi saksi. Ya, puji Tuhan. Mari kita memberikan persembahan untuk
pekerjaan Tuhan di tempat ini. Mari kita berdoa. Ayo ucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa. Sehingga firman-Mu itu tertanam dalam hati kami dan berbuah lebat dan kami tidak menghasilkan buah-buah yang begitu lebat dan bahkan 100 kali lipat ganda dalam kehidupan kami, dan kami boleh menjadi saksi di tengah-tengah kehidupan kami dimanapun kami berada. Terima kasih sebentar kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan berkati tangan yang memberkati yang akan memberikan persembahan, kiranya memberkati juga tangan yang akan mengelolanya. Di dalam nama Yesus kami memberi dengan penuh sukacita. Semua yang percaya katakan amin. Silakan kiranya dengan Abang Oman. Halo Bapak Ibu, haleluya. Berapa kita yang mau bangkit jadi terang lah. Bisa megang tangannya, kanan kiri, depan belakang, senyuman Bapak Ibu ya. Bangkit jadi terang lah. Ayo dong. Haleluya. Pastor, thank you ya Pastor ya buat pelayanannya di GP Bermangat. Tuhan memberkati Pastor Welia dan juga Bu Maulid dan keluarga besar yang ada. Memberkati Pastor ya. Haleluya. Bapak Ibu, saya akan memberikan pengumuman. Jangan lupa Bapak Ibu ya, tanggal 29 Maret kita akan mengadakan ibadah Jumat Agung di tempat ini pukul 9 pagi Bapak Ibu ya. Pukul berapa? 9 pagi. Haleluya. Udah ya, pengumuman itu aja ya. Ada yang baru pertama kali hadir di GP Permangan, sampaikan tangannya Bapak Ibu. Koko yang belakang yang pertama kali hadir ya. Angkat tangan Koko, nanti akan disediakan voucher menginap 2 hari 3 hari 2 malam di rumah Bapak Gembala ya. Sembayang terus besok nanti ya di rumahnya Pak Kaki. Haleluya. Coba bisa diberikan vouchernya? Berapa? Libur ya, ya kul libur ya Bapak Ibu ya, hari Jumat tanggal 29. Waduh, jangan libur, libur tenang aja. Kayaknya udah antusias nih sekali ya kan ngobrolnya nggak mau libur. Terus semuanya. Libur ya Bapak Ibu ya. Jadi hari Jumat tanggal 29 Maret kita akan ibadah Jumat Agung jam 9 pagi, malamnya kulnya diliburkan. Amin. Haleluya. Ya, kita mari berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dengan berdoa Bapak Ibu ya. Haleluya. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak, terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan untuk ibadah pada siang hari ini, untuk firman yang sudah kami dengar. Dan biar firman Tuhan boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Sungguh firman yang memberkati setiap kami Tuhan pada siang hari ini. Kami percaya Tuhan, kami mau bangkit jadi terang di tahun 2024 ini Bapak. Kami mau bangkit, kami mau berdiri dan kami mau dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga kami boleh memancarkan terang Kristus bagi setiap orang-orang yang ada di sekitar kami. Bahkan kami percaya Tuhan Kau pakai setiap kami untuk kami boleh menuntaskan amanat agung Tuhan di era Pentakosta ketiga ini, menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Bapak, terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Pastor Welia Tuhan yang sudah menyampaikan firman-Mu, yang sudah melayani Tuhan di tempat ini di GP Pademangan. Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapa, biar Kau berkati setiap hamba-Mu Tuhan, apapun yang hamba-Mu boleh lakukan Tuhan di dalam setiap pelayanannya Tuhan, kami percaya boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami akan melihat Tuhan tingkap-tingkap langit, pintu surga terbuka untuk hamba-Mu Pastor Welia ya Bapa. Dan untuk pemimpinnya di CK4 Tuhan, kami percaya hamba-Mu boleh menuai jiwa-jiwa yang begitu besar Tuhan di era Pentakosta ketiga ini ya Bapa. Kami percaya everyone Tuhan, setiap orang, setiap manusia akan mengalami perjumpaan otentik bersama dengan Tuhan oleh hamba-Mu nih Bapa. Engkau pakai keluarga besar hamba-Mu, Kau berkati Bu Maulin Tuhan, Kau berkati keluarga besar yang ada atas hamba-Mu nih Bapa. Biar berkat damai sejahtera sukacita Tuhan yang melimpah-limpah dicurahkan untuk hamba-Mu nih Bapa. Dijauhkan dari setiap sakit penyakit, dijauhkan dari setiap apapun yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Serangan-serangan balik iblis Tuhan, apapun roh maut, roh kecelakaan, kami hancurkan, kami pelepaskan di dalam nama Tuhan Yesus kepada hamba-Mu nih Bapa. Biar kami percaya sukacita surgawi yang tercurah melimpah-limpah untuk hamba-Mu beserta keluarga besar yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan diserahkan hamba-Mu beserta keluarga besar yang ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang setiap kami Tuhan pada jemaat umat-Mu Tuhan yang hadir pada siang hari ini Bapa. Kira juga Kau berkati setiap kami Tuhan. Biar apapun yang kami boleh lakukan dalam pekerjaan kami, dalam rumah tangga kami, usaha bisnis kami Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kami. Tuhan bukakan pintu-pintu surgawi bagi setiap kami. Bahkan pintu-pintu yang tertutup Tuhan bukakan mujizat bagi kehidupan kami Bapa. Untuk kami boleh terus bangkit menjadi terang Tuhan. Kami mau
Kami mau dipenuhi dengan Roh Kudus, memancarkan terang kasih-Mu bagi setiap orang-orang dan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya mereka yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, mereka yang terikat Tuhan sudah lepaskan, bahkan mereka yang berputus asa pada pagi siang hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan berikan pengharapan yang baru atas setiap umat-Mu, jemaat-Mu tempat ini Bapa. Berkati mereka Tuhan. Terima kasih Bapa, kalau saudara kami pulang ke rumah kami masing-masing, itu bungkus kami dengan kuasa darah sempurna timbangan kami dengan tidak kekurangan apapun ya Bapa. Kami mau membawa sukacita dan sejahtera yang melimpah-limpah atas kehidupan kami Bapa. Dan sebentar kami angkat tangan kami siap menerima berkat Tuhan. Silakan hambanya keserkalian. Mari jemaat yang dikasih Tuhan, kita angkat kedua belah tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan Allah menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Diberkatilah keluarga, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, diberkatilah keluar masukmu dari sekarang sampai Maranatha Tuhan sudah datang untuk kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya terima berkat Tuhan dalam nama Yesus, katakan